pembelajaran kita, yaitu pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Halo. Hai. Apakah harimu menyenangkan? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Kita awali pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Putri. Teman-teman, izinkanlah saya memimpin doa ini menurut pola ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Semoga Tuhan turut sama-sama dan terangilah akal budi kami dengan cahaya Roh Kudus. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Kita beri terima kasih untuk Putri dengan satu kali ikut. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, cek dulu kehadiran untuk hari ini. Ada Dina, ada Ibu Albiani, ada Ibu. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat pembelajaran di minggu yang lalu? Saya. Baik, Francisca. Silakan tulis pembelajaran minggu yang lalu di depan. Pembelajaran minggu yang lalu tentang apa? Aku pribadi yang unik. Ya, masih ingat semua ya? Masih. Baik, beri tepuk tangan untuk Francisca. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini, kita masuk pada bab yang kedua tentang manusia makhluk otonom dengan subtema warna diri. Ada 9 tujuan pembelajaran. Yang pertama, jelaskan arti suara hati. Yang ke-9, menganalisis hubungan dengan suara hati menurut Galatia bab 5 ayat 16 sampai dengan 25. Nah, anak-anak, sini Ibu siapkan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama itu, apa arti suara hati? saya itu Silakan Putri. suara Tuhan. Baik, anak-anak. Suara hati itu artinya suara Tuhan. Tuhan yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Ketika kita sedang menghadapi suatu cobaan atau suatu masalah. Nah, baik, di sini Ibu akan berbagi pengalaman tentang bertindak berdasarkan suara hati. Kalau di Jawa, misalnya kita beli sesuatu yang harganya Rp5.500, maka kalau kita bawa uang Rp10.000, ada Rp500 kita bawa lagi. Sehingga kita akan beli Rp5.500, kasih uang Rp10.500 supaya kembaliannya pas Rp5.000. Tapi ketika saya beli pulsa Rp5.500, saya kasih Rp10.500, si penjual ini keliru. Dia kembalikan ke saya Rp95.000. Berdasarkan pertimbangan suara hati, maka yang kedua ini saya kembalikan. Dua fungsi dari suara hati, yang pertama sebagai pegangan atau pedoman untuk menilai suatu tindakan yang baik atau buruk. Kelompok masing-masing silakan menyimak video berikut. Lembaran merah itu bukan cuma sekedar rumah untuk kembali berjamaah. Jangan, Chris, itu bukan milikmu. Kembalikan pada Jenny. Kamu lihat kan lagi buat kamu jatuh dari kaki Jenny.
Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Nah, anak-anak, setelah berdiskusi di dalam kelompok, silakan mempresentasikan hasil diskusi di dalam kelompok Anda masing-masing. Oke, kita mulai dari kelompok 3. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Kami mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada pembawa materi saya masuk. 1. Jelaskan peran suara hati. Sebelum bertindak, ia berfungsi sebagai petunjuk yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk, dan juga sebagai kesadaran moral seseorang dalam situasi yang konkret. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah membacakan materinya kepada demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, anak-anak, setelah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing, sini ada peneguhan. Yang pertama tentang cara kerja suara hati. Sebelum bertindak, ia berfungsi sebagai petunjuk. Nah, yang berikut kita masuk pada dasar biblis dalam kitab suci yang berbicara tentang suara hati. Semua bawa Alkitab? Yang bawa Alkitab silakan tunjuk Alkitabnya. Oke. Maka silakan buka. Lihat Galatia bab 5 ayat 16 sampai dengan 26. Sudah ketemu? Sudah. Baik. Jika sudah ketemu, maka kita bacakan secara bergantian dan bergilir berdasarkan kelompok masing-masing. Yang pertama kita mulai dari kelompok 1. Berikutnya tentang hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap hari tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, setelah membaca kitab suci, ada juga dokumen gereja yang berbicara tentang peran suara hati. Itu ada di dalam Gaudium et Spes artikel ke-16. Ibu minta salah satu orang untuk membacakan artikel tersebut. Antara lain mengatakan tidak. Jarang terjadi bahwa hati nurani keliru. Ketidaktahuan biasa teratasi. Karena hal itu, ia tidak kehilangan agama kita. Hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi kalau manusia berikhtiar untuk mencari yang benar dan baik. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penyampaian dari Putri tentang artikel yang ke-16 dalam Gaudium et Spes, nah, anak-anak, sekarang silakan berdiskusikan di dalam kelompok. Yang pertama tadi dari kitab suci, dan yang kedua dari dokumen gereja. Gaudium et Spes artikel yang ke-16 yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Sekarang silakan didiskusikan di dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia. Nah, anak-anak, apakah sudah selesai diskusi? Sudah. Nah, anak-anak, jika sudah selesai berdiskusi, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Kelompok 2, silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih
pembinaan suara hati. 1. Mengikuti keputusan suara hati. Bila sudah memberikan keputusan yang jelas, membiasakan diri untuk menjalankan perbuatan-perbuatan baik, mengambil bagian dalam pembinaan-pembinaan rohani, rekoleksi, dan retret. Baik, terima kasih kepada pembawa materi yang sudah membantu kita semua. Inilah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, anak-anak, setelah melaporkan hasil diskusi kelompok, maka silakan kumpul kembali lembar KPD yang dibagikan tadi. Nah, mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, anak-anak, itu ada berapa cara untuk pembinaan suara hati? 3. Yang pertama, Mengikuti keputusan suara hati bila sudah memberikan keputusan yang jelas. yang kedua, Membiasakan diri untuk menjalankan perbuatan-perbuatan baik. yang ketiga, Mengambil bagian dalam pembinaan-pembinaan rohani, rekoleksi, dan retret. nah anak-anak, yang kedua itu menurut Galatia bab 5 ayat 16 sampai dengan 26. Kita harus mengikuti suara hati meski berlawanan dengan keinginan kita pribadi. Biarlah Roh Allah membimbing kalian dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. Pesan untuk kita semua, jangan kita sombong dan berpikir di mata Tuhan kita lebih baik dari yang lain. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini tentang peran suara hati, yakni suara hati secara luas dapat diartikan sebagai keinsafan akan adanya kewajiban. Nah, anak-anak, di sini ada pertanyaan refleksi tentang pembelajaran kita pada siang hari ini, dan pertanyaan refleksi ini cukup diresapi di dalam hati masing-masing. Silakan hening sejenak untuk merenungkan tentang peran suara hati yang kita miliki selama ini. Nah, anak-anak, di sini ada tugas mendiri sebagai aksi kita untuk pembelajaran kita pada hari ini tentang peran suara hati. Itu akan dikumpulkan pada pembelajaran minggu depan. Nah, anak-anak, pertemuan kita pada minggu depan itu tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Nah, anak-anak, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Marcella. Sebelum berdoa, izinkanlah saya memimpin doa ini dalam ajaran agama. Dalam nama Bapa, dalam nama dan dalam Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kami akan melakukan kehadiran-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Sudi kiranya Engkau dapat menjaga, membimbing kami agar kami sampai memahami dengan keadaan